Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aurum Ramadhani di program Belajar Bareng Bu Murni. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kelas digital dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Jadi, pastikan tonton sampai habis video ini dan sudah subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kami. Oke teman-teman, langsung saja ini dia tutorial cara membuat kelas digital dengan menggunakan aplikasi Google Classroom secara cepat dan mudah. Langkah yang pertama, kita buka browser terlebih dahulu, bisa menggunakan Mozilla atau Google Chrome. Kemudian kita ketikkan di sini Classroom Google. Kita tekan enter. Nah, kemudian kita klik Google Classroom. Nah, maka kita akan diminta untuk masuk menggunakan akun Google-nya. Di sini saya akan menggunakan akun Google yang lain, yaitu akun Google. Kita ketikkan di sini ya alamatnya. Kemudian next. Kemudian kita masukkan kata sandi atau password. Kemudian kita klik berikutnya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan awal dari Google Classroom. Nah, di sini kita akan membuat kelas pertama kali gitu ya, misalnya kita di sini menuju ke tanda plus seperti ini. Nah, di sini kalau kita arahkan kursor akan ada buat atau gabung dengan kelas. Jadi, tanda plus ini fungsinya untuk membuat kelas atau bergabung ke suatu kelas. Nah, kita klik saja tanda plus ini. Karena kita akan membuat kelas, jadi posisi kita sebagai guru, maka kita klik buat kelas. Jika posisi kita sebagai siswa dan kita sudah memiliki kode kelas, nanti bisa gabung atau join ke kelas. Jadi klik yang gabung ke kelas. Nah, sekarang karena kita akan membuat kelas, maka klik saja buat kelas. Nah, teman-teman, di Google Classroom ini, jika kita menginginkan membuat akun Google secara tidak terbatas gitu ya, jadi kita bisa sekolah itu mendaftar untuk mendapatkan akun Google Suite for Education. Jadi kalau kita sudah memakai G Suite for Education ini, Gmail, Google Drive, ataupun Google Classroom kita tidak akan dibatasi. Nah, seperti biasa, kalau kita menggunakan akun Gmail personal seperti yang saya lakukan tadi, kita hanya bisa sekitar 15 GB. Jadi dibatasi jumlah atau file dan ukuran dari Gmail atau Drive kita hanya sebatas 15 GB. Nah, karena kita tadi masuk menggunakan email personal, maka ini tidak perlu kita ke G Suite for Education. Nah, karena domainnya untuk G Suite for Education itu harus sekolah. Nah, karena kita personal ya, kita klik saja atau centang yang ini. Saya telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membuat kelas. Nama kelasnya wajib diisi. Kita buat ini sebagai kelas kimia peminatan. Jadi disesuaikan dengan mapel yang Bapak Ibu guru ampu. Kemudian di bagian sini saya akan menulis A1. Nah, mata pelajarannya kita kosongkan saja karena sudah ditulis di nama kelas. Kemudian ruangnya juga kita kosongkan. Selanjutnya kita create atau buat kelas. Nah, kita tunggu beberapa saat ini dalam proses membuat kelas. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah
ini kita klik saja ya, tampilan awal dari kelas pertama yang sudah kita buat, yaitu kelas kimia peminatan A1. Nah, mari kita explore bagian depan dari kelas kita ini. Yang pertama, ini ada nama kelasnya. Kemudian jika kita klik menu utama ini, di sini akan ada Google Calendar. Jadi untuk menjadwalkan kelas kita. Kemudian kalau kita mengajar nanti akan ada daftar tugas yang sudah kita berikan di kelas ini. Kemudian kalau kita mengarsipkan kelas, artinya ada kelas yang sudah tidak kita gunakan, ini ada di pengarsipan kelas. Nah, ini adalah setelan. Nah, kalau kita klik setelan ini, salah satunya kita bisa mengubah profil. Jadi jika ingin mengubah gambar profil ya, biasanya kalau di awal gambar profilnya belum ada. Nah, ini saya sudah mengubahnya. Kita tinggal klik ubah saja. Kemudian kita pilih foto dari komputer Anda. Nah, ini saya batalkan karena saya sudah mengganti foto profil. Kemudian jika ingin mengubah sandi dan opsi keamanan lainnya, ini bisa kita klik kelola ya. Kemudian ini notifikasi emailnya kita aktifkan. Jadi nanti kalau ada peserta didik atau siswa-siswi kita yang mengumpulkan tugas atau nanti gabung ke kelas, itu akan dapat notifikasi di akun Gmail kita. Kemudian komen bisa kita aktifkan, private comment diaktifkan, dan lain sebagainya. Schedule dan lain sebagainya ini disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu guru masing-masing. Nah, kemudian di setelan ini juga, misalnya kita klik yang kelola ini. Nah, di sini kita akan bisa mengubah bahasa biasanya. Nah, selamat datang Lumurniasi ini kebetulan sudah saya ubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, jika teman-teman Bapak Ibu guru ingin mengubah, ini ada data personalisasinya. Nah, data personalisasinya di sini bisa kita aktifkan. Ya, dan juga mengetahui aktivitas yang kita lakukan. Nah, ini dia. Nah, disinilah ada bahasa. Biasanya kalau tampilan awal defaultnya adalah bahasa Inggris, kita ubah di sini dengan klik bahasa. Kemudian di sini ada tanda seperti pensil ini ya. Kemudian kita pilih di sini bahasanya apa ya. Nah, kemudian dipilih, karena saya sudah bahasa Indonesia, jadi saya tidak melakukan pengubahan bahasa lagi. Nah, itu dia kalau kita mau mengubah profil dan mengubah bahasa. Nah, kita kembali ke kelas yang sudah kita buat. Jadi kita sudah explore yang di sebelah kiri ya. Nah, di sini ada menu utama atau fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Kalau tampilan depan ini namanya forum. Nah, forum ini bisa kita gunakan sebagai bahan diskusi kelas ya. Misalnya di sini seperti timeline dari Facebook ya. Misalnya di lini masa kita membagikan sesuatu. Tinggal klik saja. Ini untuk kelas kimia peminatan A1, kita centang ini ya. Untuk semua siswa. Kemudian misalnya kita ucapkan selamat datang di kelas kimia. Kemudian selamat belajar. Semoga sukses. Nah, kemudian kita posting. Nah, ini tampilannya seperti timeline di Facebook, dan siswa-siswi kita atau nanti yang ada di kelas kita bisa memberikan komentar di sini. Oke, selanjutnya kita akan explore. Nah, di sini ada header ya. Header ini temanya biasanya default disediakan oleh Google ya. Nah, di sini kita bisa mengganti tema. Nah, bisa pilih tema. Jadi di sini ada tema default dari Google. Misalnya kita pilih yang orange ini. Kemudian pilih tema kelas. Nah, ini sedang proses mengubah. Nah, ini menjadi warna yang berbeda. Tapi jika kita ingin mengupload foto, jadi temanya tidak diambil dari Google, kita bisa klik yang upload foto. Kemudian kita pilih foto dari komputer.
Nah, di sini kita ambil, saya sudah sediakan di sini. Nah, perlu diingat bahwa besarnya piksel dari foto yang kita gunakan haruslah 800 piksel ke atas ya. Kalau kurang itu nanti tidak bisa. Nah, ini saya akan pilih salah satu gambar kimia di sini ya. Ini misalnya. Kemudian kita open karena ini kelas kimia. Kemudian, nah di sini kita atur. Jadi bisanya hanya segini ya. Kemudian kita pilih tema kelas. Nah, ini dalam proses mengubah. Nah, ini sudah ada ya gambarnya, sudah diganti temanya menjadi tema seperti mata pelajaran kimia. Jadi ada gelas Erlenmeyer. Wow, seru. Oke, selanjutnya kita akan mengeksplor ini. Di bagian header tema itu ada tulisan kimia peminatan A1. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Di sini sudah tersedia kode kelas. Jadi setiap kelas yang kita buat itu memiliki kode kelas tersendiri. Nah, ini kan tampilannya kecil ya. Ini bisa kita besarkan dengan klik ini. Tanda segi 4 ini ya. Kemudian kita klik. Nah, inilah kode kelasnya. Kode kelas dari kimia peminatan A1. Ini bisa kita blok, kemudian kita copy. Nah, kode kelas inilah yang kita berikan kepada peserta didik, misalnya melalui WhatsApp, ya, melalui grup, ya. Nah, ini di copy, nanti diberikan ke siswa untuk join atau bergabung ke kelas kita. Nah, kita masuk sebagai akun Google yang lain ya. Kita ketikkan di sini Classroom Google ya. Nah, ini akun Gmail yang lain. Kemudian kita masuk ke Google Classroom. Nah, di sini ada tanda plus ya, create or join a class. Kita akan join kelas karena kita posisinya sebagai siswa. Kemudian kita pastekan link tadi ya, link kelas dari kimia A1. Jadi ini adalah posisi kita sebagai siswa. Kemudian join. Ini masih proses join ya. Oke, sekarang kita kembali ke akun Gmail kita tadi. Nah, ini dia Classroom kita tadi ya, kita close. Nah, kita sekarang akan mengeksplor anggota ya. Kita klik saja di sini anggota. Kita lihat. Nah, ini sudah ada anggota 1 tadi ya, karena saya memakai akun Gmail Sony Syarifuddin, maka ini sudah ada siswa saya 1 yang bergabung, yaitu Sony Syarifuddin. Nah, di sini bisa kita lihat ada 1 siswa yang bergabung karena tadi sudah join menggunakan kode kelas. Nah, ini di anggota ini kita bisa menambahkan guru, misalnya kita ingin tim teaching gitu ya, kita bisa menambahkan misalnya dengan undang pengajar, atau selain menggunakan tadi ya, selain menggunakan kode kelas tadi, kita bisa mengundang ya. Mengundangnya kita biasanya mengetikkan alamat emailnya. Misalnya Aurum Ramadhani. Nah, ini ada alamat Gmail dari Aurum Ramadhani Syarifuddin. Nah, ini kita klik saja, kemudian kita undang. Jadi ini jalur lain, jalur undangan ya. Kalau tadi jalur kode kelas. Nah, ini kita sudah mengundang Aurum Ramadhani Syarifuddin. Nah, nanti jika Aurum Ramadhani Syarifuddin mendapatkan pesan ini, maka nanti akan join kelas. Begitu juga dengan siswa, jika kita tahu alamat email siswa, itu kita bisa mengundang siswa ya. Tapi lebih praktisnya kita mengundang siswa itu menggunakan kode kelas tadi. Oke, kita kembali ke tampilan awal ya. Jadi, ini dia kelas yang sudah berhasil kita buat dan kita sudah mengeksplorasi forum, kemudian anggota.
Nah, nanti di video selanjutnya kita akan eksplorasi bagaimana cara membuat absen, bagaimana cara mengirimkan materi atau tugas, dan bagaimana cara memberikan soal kuis sehingga kita mendapatkan nilai untuk proses pembelajaran kita. Oleh karena itu, pastikan nanti menonton channel YouTube Aurum Ramadhani untuk mendapatkan informasi selanjutnya tentang eksplorasi Google Classroom. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe sehingga makin semangat untuk memberikan konten-konten yang terbaik. Oke, Bu Murni akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.